Selamat siang, selamat bertemu kembali bersama saya di mata kuliah metode numerik. Ya, di pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang penyelesaian persamaan non linear. Ya, nanti kita bagi menjadi beberapa segmen video. Yang pertama kita akan bahas tentang penyelesaian persamaan non linear dengan menggunakan metode tabel. Oke. Persamaan non linear itu dapat merupakan sebuah persamaan yang kita sebut dia persamaan yang memiliki pangkat selain satu. Ya, jadi kalau misalkan kita tulis x plus 1, itu mungkin kita sebut sebagai persamaan linear. Nah, kalau dia yang non linear, pangkatnya bisa jadi mulai dari 2, ya 2, 3 dan seterusnya. X kuadrat plus 3x plus 1 sama dengan 0. Nah, itu bisa kita sebut sebagai salah satu bentuk persamaan non-linear. Nah, terkadang juga di dalam persamaan non-linear itu ada variabel, ya, dua buah produk variabel. Misalkan x dan y. Y sama dengan 2x kuadrat plus 3x plus 1. Seperti itu. Nah, contoh misalkan ini, ya. Nanti di dalam persamaan non-linear atau di dalam contoh-contoh latihan yang akan kita bahas itu akan banyak memiliki pangkatnya, nilainya pangkat x, ya, atau ada bilangan natural e, ya. Contoh seperti ini, y sama dengan x dikali e pangkat min x plus 1. Nah, kalau kita bilang sebagai sebuah persamaan nonlinear, maka titik potong, ya, maka titik potong kurva dengan sumbu x itu berada di antara nilai-nilai tertentu. Ya, jadi kalau kita diminta menyelesaikan persamaan nonlinear, itu sebenarnya kita diminta mencari, ya, berapakah nilai x, ya, berapa nilai x yang jika dimasukkan nanti akan menjadi nilai atau hasil yang memotong terhadap sumbu x, ya. Jadi itu yang kita sebut sebagai akar penyelesaian permasalahannya seperti apa. Nah, solusinya, ya, selain tadi saya bilang sebagai penentuan akar-akar persamaan, maka akar sebuah persamaan misalkan fx sama dengan 0 itu adalah nilai-nilai x yang menyebabkan fx-nya ini kalau dimasukkan itu jadi sama dengan 0, ya. Nah, akar persamaan tersebut kita bisa sebut sebagai titik potong terhadap kurva x, ya, kurva x dengan sumbu x. Misalkan ini contoh gambarnya kalau kita perhatikan dengan persamaan ini, ya. Ini koordinatnya nih, ya, koordinat untuk sumbu x. Ini sumbu y, katakanlah. Nah, ini ada nilai 0, kemudian setengah, 1, 1/2. Seperti itu. Nah, garis yang berwarna biru ini merupakan persamaan nonlinearnya untuk yang persamaan ini, ya. Jadi ketika kita katakanlah hitung dengan sebuah aplikasi, nah kita dapat garis biru ini berpotongan terhadap sumbu x. Tadi kan dikatakan gini, akar sebuah persamaan fx adalah nilai-nilai x yang menyebabkan nilai fx ini sama dengan 0. Jadi kalau dimasukkan nilai x-nya berapa, dia jadi 0. Nah, ini katakanlah titiknya ini, ya, akar persamaan, ya. Maka berdasarkan hitungan nanti kita akan punya nilai x sama dengan min 0,5 dan x sama dengan min 0,6. Katakanlah titiknya berada di antara ini, ya. Maka akar persamaan itu kita bisa bilang x1-nya adalah min 0,5 dan x2-nya min 0,6 dari persamaan nonlinear ini. Oke, itu ya. Oke, kita lanjutkan nanti. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, misalkan contoh yang gambar ini, ya, contoh yang persamaan y sama dengan x
dikalikan E pangkat min X plus 1. Misalkan saya menggunakan software Microsoft Matematik ya, Microsoft Matematik. Kita gambar, coba kita gambar Y sama dengan X dikali E pangkat min X ya plus 1 ya. Oke, persamaannya ini ya. Nih kita coba persamaannya tadi Y sama dengan X plus X dikali E pangkat min X plus 1. Oke, saya enter, terus saya grab. Oke, nah saya besarkan. Nah, ini contoh penggambaran kurvanya, penggambaran persamaan Y sama dengan X dikali E pangkat min X plus 1 itu dengan menggunakan Microsoft Matematik. Nah, sekarang kita lihat titik potongnya. Ini kan tadi sumbu X, ini sumbu Y. Perpotongannya itu ada di titik minus ini ya, di sisi sebelah kiri sumbu X ya. Jadi minus nilainya. Nah, kalau kita perbesar, ini kan nilainya kan antara min 1 sampai 0. Kalau saya gedekan ya, saya zoom lebih besar, kita cari titik potongnya itu tepatnya di angka berapa sih. Nah, ini saya gedekan, saya besarkan terus, saya zoom sampai depan terus ya, saya zoom terus. Nah, kalau kita perhatikan ya, makin kita zoom makin besar terus, kita akan menemukan titiknya ya. Titiknya tuh berkisar di antara, kalau kita bulatkan di sini, ada di antara min 0,5 sampai dengan min 0,56 ya, ada di sini titiknya ya. Kalau dibesarkan lagi ya, titiknya berubah tuh, 567 sampai 566 minus ya, ada di sini. Dibesarin lagi makin ke sini tuh, 567 makin besar lagi. Nah, kita akan ketemu titiknya di sini tuh, tepatnya ada di min 0,567 ya. Nah, ini contoh penggambaran persamaan tadi dengan menggunakan Microsoft Matematik ya, seperti itu.